teman-teman yang tadi saya ceritakan, teman-teman. Jadi di sini baik di Pasir maupun di Penajam itu di pinggir jalan sering banyak orang minta sumbangan atau minta sedekah untuk pembangunan masjid. Jadi kalau teman-teman lewat harus berhati-hati ya, supaya tahu di tengah jalan itu ada orang yang minta sedekah untuk pembangunan masjid. Jalannya ini kita berada di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, tapi kita belum masuk ke kota Penajamnya teman-teman. Bisa lihat di depan itu sepertinya ada orang juga minta sedekah untuk renovasi atau pembangunan masjid ya, yang di tengah itu yang pakai rompi orange, teman-teman bisa lihat ya. Ini bukan maaf teman-teman, ini kayaknya yang membantu untuk sedekah teman-teman, sedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk renovasi dan pembangunan masjid. Nah, teman-teman bisa dengar tuh suaranya. Nah, terus di depan juga ada perbaikan jalan, jadi jalannya satu-satu supaya tidak crash. Teman-teman bisa lihat jalannya satu-satu, sedang ada perbaikan jalan ya teman-teman ya.
kita dahului kendaraan ini karena jarak pandang cukup jauh dan tidak ada kendaraan dari depan, supaya perjalanan kita bisa lebih cepat teman-teman sampai di kota Balikpapan. Jadi teman-teman, biasanya saya jalan di jalan ini kira-kira antara 2 jam sampai 2,5 jam teman-teman. Tapi kalau malam itu bisa kurang dari 2 jam. Karena kalau malam itu jalanan lebih sepi, jalanan itu lebih lancar. Tapi ya satu risikonya teman-teman, gelap. Kalau dalam di sini malam-malam gelap teman-teman. Hanya mengandalkan lampu dari kendaraan, tidak ada lampu jalan. Coba lihat teman-teman dari tadi, kan nggak ada tuh lampu jalan tuh nggak ada, jadi lampu kendaraan aja. Biasanya saya jalan jam 2, jam 3, jam 1 melalui jalan ini, aman sih. Jadi di Kalimantan Timur ini kriminalitas itu hampir tidak ada, aman, tidak ada begal, tidak ada kejahatan perampasan kendaraan bermotor di tengah jalan. Itu kalau di Kalimantan Timur ini alhamdulillah aman. Dari kanan udah kelihatan lautnya, laut yang kita seberangi kalau Balikpapan. Oke teman-teman, dilihat depan tidak kelihatan. Nah ini kalau tidak kelihatan tuh nanti sewaktu-waktu bisa muncul kendaraan dari depan. Jadi sebaiknya kalau di depan itu jarak pandang tidak aman, jangan memaksa menyalip di jalan ini. Kalau hanya lihat-lihat, mengintip aja nggak apa-apa, tapi jangan dipaksakan masuk. Ini ada lagi yang minta sedekah atau minta sumbangan untuk masjid. Jadi sudah berapa teman-teman tadi yang minta sumbangan untuk masjid? Ada 3 teman, 3 atau 4 ya teman-teman ya. Nah tampaknya depan kosong teman-teman, kita bisa siap-siap untuk mendahului. Jangan lupa nyalakan sen kanan, masuk, ya lanjut. Oke, aman teman-teman, masuk.
perbedaan jalan di Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam itu, kalau di Kabupaten Penajam itu jalan hampir rata-rata semua lurus, tidak ada belokan-belokan yang tajam, lurus-lurus jalannya. Tuh teman-teman bisa lihat kan, dari tadi jalannya lurus. Kalau yang di Pasir itu jalannya patah-patah, banyak tikungan. Kalau di Penajam ini jalannya lurus teman-teman, banyak yang lurus jalannya.
ya, tinggi-tinggi gitu. Kalau yang di perkebunan, baik perkebunan masyarakat maupun perkebunan perseroan, itu pohon sawitnya terawat, jangan sampai tinggi-tinggi seperti itu. Tinggi-tinggi itu nanti dia sudah tidak bisa berbuah lagi. Kalau sudah tidak bisa berbuah lagi, nanti dia akan dimatikan, disuntik. Habis itu nanti dibuang pohonnya. Nah, lihat teman-teman. Menjaga jarak teman-teman ya. Kalau depan itu berhenti mengerem, kita harus sigap juga mengerem. Kalau tidak ya tabrak belakang jadinya.
di depan itu ada jalan bergelombang ya, jalannya naik turun gitu, sehingga jarak pandang itu nggak kelihatan. Jadi dia bergelombang, gundukan, turunan, naikan, turunan lagi. Lihat teman-teman jalannya tuh, lihat. Nah, tuh dia turunan lagi, naikkan lagi, turunan lagi. Nah, ini turunan, naikkan lagi. Kita dahulu aja kendaraan ini teman-teman ya. Ya, masuk, lanjut. Jadi kalau teman-teman perhatikan perjalanan kita ini jarang ya kita temui SPBU ya. SPBU itu jarang. Jadi dari 140 km ini kita akan menemukan SPBU itu paling 3 SPBU. Itu pun SPBU-nya dia tidak SPBU yang yang standar gitu, yang bagus seperti kalau kita di jalan-jalan di Pulau Jawa gitu, nggak seperti itu. Jadi SPBU-nya jarang-jarang, langka. Jadi pastikan ketika teman-teman berangkat dari Penajam, dari Tanah Grogot maksud saya, ke Balikpapan atau sebaliknya, pastikan bahan bakar di mobil atau di kendaraannya itu adalah penuh. Tapi apabila teman-teman terpaksa kehabisan bahan bakar, teman-teman bisa beli eceran. Tadi kan kita lihatnya ada pada SPBU eceran seperti itu. Nah itu, tapi ya itu eceran solar, eceran premium gitu. Tapi ya resikonya atau konsekuensinya teman-teman harus membayar dengan harga yang lebih mahal, dan bahan bakarnya tidak begitu jernih ya, tidak begitu bersih ya, karena itu kan sudah disaring berapa kali, sudah dari tangki dibawa ke jerigen, dari jerigen baru dimasukkan ke mobil teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah mau masuk Longkali ini teman-teman ya. Jadi Long itu artinya adalah sungai ya. Longkali adalah kecamatan di Kabupaten Pasir. Kita masih di Kabupaten Pasir teman-teman. Jadi di Kalimantan ini jarak antar kabupaten itu jauh-jauh. Beda kalau kita di Pulau Jawa, itu antara kabupaten itu sangat dekat. Jadi kalau kita berjalan udah 50 kilo ya, berapa jam gitu, itu sudah melewati beberapa kabupaten. Tapi kalau di sini sudah berjalan puluhan kilo, sudah berjalan 1 jam, itu baru masih 1 kabupaten. Dulu dari Pasir ke Balikpapan sampai Penajam itu 1 kabupatennya, Kabupaten Pasir. Baru sekitar tahun 2000-an ya, itu Kabupaten Pasir itu dilepaskan, daerahnya melepaskan diri, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi Kabupaten Penajam Pasir Utara itu adalah kabupaten baru yang merupakan sempalan dari Kabupaten Pasir. Ini kita masuk ke daerah Longkali ya teman-teman, Kecamatan Longkali. Tadi kita sudah lewat Longikis, kita sekarang masuk ke Longkali.
Jadi di sini tuh banyak sekali ya teman-teman, apa namanya, kendaraan tuh parkir di kanan kiri jalan raya itu banyak sekali. Jadi harus waspada. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya menyetir di sini biasa saja gitu, seperti udah terbiasa? Karena saya sudah sering melewati jalan ini teman-teman. Kalau di rata-rata itu mungkin sebulan bisa 4 kali lah saya melewati jalan ini, dan ini sudah saya lakukan sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun lebih, hampir 4 tahun saya sebulan 2-4 kali melewati jalan ini. Jadi saya sudah hafal jalannya ini, lubangnya di mana, belokannya seperti apa, saya sudah hafal. Tapi bagi teman-teman yang pertama kali melewati jalur ini atau melewati jalan ini, sebaiknya teman-teman berhati-hati ya. Karena banyak lubang, banyak jalan perbaikan, banyak kewokan, dan banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga, seperti ada mobil memakan jalan kita dipakai orang lain. Maka saya sarankan sangat berhati-hati supaya teman-teman dapat berjalan dengan selamat, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kita dahulu aja truk ini teman-teman ya, lama truknya. Teman-teman, lah ini SPBU baru teman-teman. Jadi ini SPBU ini belum lama buka. Jadi seperti saya ceritakan tadi, hanya beberapa aja kita sudah melewati, baru 3 SPBU tadi ya di luar kota. Ini SPBU baru teman-teman. Belum ada 6 bulan itu buka, belum ada. Mungkin baru 2-3 bulan yang lalu lah.
teman-teman semua, kita sudah mau memasuki kota Penajam Pasir Utara. Ini adalah jalan masuk ke kotanya Penajam. Dapat teman-teman lihat, jalannya lebar sampai 3 lajur ke sana, di sebelah kiri, 3 lajur di sebelah kanan. Kemudian di kanan kiri teman-teman bisa lihat banyak gedung-gedung pemerintahan, ada kantor DPRD, kemudian ada kantor gedung paripurna DPRD. Ini adalah tanda-tanda kita sudah memasuki kota Penajam, kota Penajam Pasir Utara. Di sebelah kiri ada SPBU teman-teman. Jadi kalau sudah kita sampai Penajam Pasir Utara, tidak lama lagi kita akan sampai ke tempat penyeberangan kapal feri atau kapal roro. Jadi kota Penajam ini kotanya cukup sepi ya teman-teman. Sepi, jalannya itu lenggang gitu loh, nggak banyak kendaraan. Ini kotanya teman-teman, tuh di sana ada Masjid Raya kota Penajam. Meskipun kotanya sepi, jalan itu tidak banyak kendaraan, harus waspada. Karena pernah beberapa kali itu di sini motor itu pada kebut-kebutan. Ada ambulans teman-teman, kita harus memberi jalan, memberi prioritas pada ambulans. Itu mungkin mengangkut orang sakit. Nah, itu depan ambulansnya teman-teman. Jadi kalau kita berkendara, kita harus mengalah, memberi jalan kepada kendaraan yang perlu didahulukan, seperti kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan ambulans, iring-iringan dari protokoler kenegaraan itu didahulukan. Tapi kalau teman-teman berkendara di Jakarta itu banyak sekali seperti itu. Jadi meskipun dia tidak harus didahulukan, tapi dia pasang rotator, pasang strobo, minta didahulukan. Jadi meskipun jalannya itu lebar, tapi teman-teman harus berhati-hati melalui jalan ini, karena kadang banyak kendaraan yang berputar arah, kendaraan memotong. Jadi tetap waspada.
Ini kan banyak ini, ada separator, kemudian nanti ada putaran seperti ini. Nah, itu banyak kendaraan yang memutar. Ketika kendaraan itu memutar, otomatis dia mengurangi kecepatan. Ketika mengurangi kecepatan, dia menjadi hambatan bagi kita. Jadi kita harus lebih berhati-hati dan waspada. Tetap fokus ke depan, jangan di sambi atau jangan di melakukan kegiatan lain ketika menyetir. Tetap fokus ke depan, konsentrasi, itu dapat mencegah atau menghindari kecelakaan. Jangan terima telepon, jangan membalas pesan tertulis. Kalau ngomong gini masih boleh ya teman-teman, karena mata saya masih tetap ke depan. Saya masih bisa konsentrasi sambil ngomong ketika menyetir seperti ini. Seperti ini teman-teman, ada perempatan yang tidak ada lampu merahnya. Ada lampu merahnya tapi dia tidak nyala. Jadi sebaiknya hati-hati. Ini di sebelah kiri ini ada terminal. Nanti di sana ya, ini SPBU ya. Di sana ada terminal antar kota. Jadi kalau teman-teman naik angkutan umum, turunnya di situ. Di terminal itu nggak boleh turun di dekat tempat penyeberangan, nggak boleh. Terminalnya teman-teman, terminal angkutan umum. Terminal angkutan umum dari Penajam ke Pasir, dari Penajam ke Tanah Grogol. Oke teman-teman, di depan sudah kelihatan tempat penyeberangan. Tempat penyeberangan dari Penajam ke Balikpapan. Semoga penyeberangan kali ini tidak ramai. Nah, kalau teman-teman ingin tahu berapa bayarnya penyeberangan ini, teman-teman bisa lihat papan di sana. Kalau mobil roda 4 seperti ini, pembayarannya seharga Rp290.000. Rp290.000 untuk sekali menyeberang. Untuk jenis tiket / tarif angkutan. Nah, ini kita akan menyeberang. Kita beli tiketnya dulu ya teman-teman. Kita beli tiket dulu di loket untuk penyeberangan ke Balikpapan. Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan tiketnya bentuknya seperti ini. Ini bentuk tiket boarding pass golongan 4 penumpang, nanti ada dapat A dan B.
Oke teman-teman, kita sudah berada di Penajam, tepatnya di tempat penyeberangan feri atau penyeberangan kapal Roro menuju Balikpapan. Dan tampaknya kita sekarang sedang mengantri untuk menaiki kapal feri atau kapal Roro. Jadi di sini cuma ada 2 dermaga teman-teman. Kalau di Balikpapan yang menuju ke Penajam itu ada 4 dermaga. Tapi kalau di sini cuma ada 2 dermaga, yaitu dermaga 1 dan dermaga 2. Sebagai konsekuensi dari cuma adanya 2 dermaga di Penajam ini teman-teman, jadi mau tidak mau kadang kita mengantri. Kalau waktu kita pas datang ternyata itu belum ada feri atau kapal Roro yang siap untuk dinaiki, kita harus mengantri. Bisa mengantri 15 sampai 30 menit. Tapi kadang juga kita tidak perlu mengantri, karena ketika kita datang sedang ada kapal feri atau kapal Roro yang sedang siap dinaiki. Jadi karena kita sekarang tidak ada kapal feri yang siap dinaiki, maka kita sedang mengantri ya teman-teman. Kita sedang mengantri kapal feri yang akan membawa kita ke Balikpapan. Nanti perjalanan kita di atas kapal feri atau kapal Roro itu adalah sekitar 1 jam, 1 sampai 2 jam, karena kita harus menunggu antrian bersandar juga. Jadi ikuti terus ya teman-teman perjalanan kita menaiki kapal feri atau kapal Roro ini. Oke teman-teman, tampaknya sudah ada kapal feri yang dibongkar kendaraannya atau diturunkan. Teman-teman bisa lihat tuh, di sana ada mobil-mobil yang sedang keluar dari dermaga 2. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki atau akan menaiki kapal feri atau kapal Roro tersebut. Tapi karena kita berada di antrian sebelah kiri atau antrian paling kiri, jadi mungkin yang akan naik dulu adalah yang antrian dari sebelah kanan. Itu ada truk ayam teman-teman, truk ayam yang akan naik duluan, antrian sebelah kanan. Oke teman-teman, kita sudah mau mengantri untuk menaiki kapal feri atau kapal Roro dari antrian dari paling sebelah kanan. Tapi karena depan kita tadi ambulans, maka ambulans didahulukan untuk masuk duluan. Setelah nanti yang kanan habis, masuk semua, baru kendaraan ini masuk. Tapi kita nggak tahu apakah muat apa enggak ferinya. Kalau tidak muat, mau tidak mau kita harus ikut ke atau ikut kapal sebelumnya. Itu truk yang besar dinaikkan terlebih dahulu karena untuk menjaga keseimbangan. Jadi kapal feri atau kapal Roro ini harus seimbang muatannya. Harus diatur sedemikian rupa bobot muatannya itu harus seimbang dan harus tidak boleh melebihi tonase.
Ternyata kita harus naik di kapal feri atau kapal roro selanjutnya teman-teman, karena kapal feri, kapal roro yang tadi udah penuh. Kita naik dari dermaga 1. Di dermaga 1 ini ferinya baru saja bersandar, teman-teman bisa lihat nanti banyak kendaraan yang keluar dari arah dermaga 1. Itu seperti truk tangki Pertamina itu yang warnanya merah, itu sedang baru aja keluar dari kapal feri dari dermaga 1. Ini kapal truk besar ini, tangki Pertamina 10 roda baru aja keluar. Nanti setelah feri yang sandar di dermaga 1 itu kendaraannya keluar semua, baru kita selanjutnya diperbolehkan atau diizinkan untuk naik. Oke teman-teman yang belum melihat video perjalanan saya dari Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan menuju Bandar Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, dan sebaliknya teman-teman juga yang belum melihat perjalanan naik pesawat saat new normal dari Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng di Jakarta menuju Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, silahkan teman-teman lihat pada channel ini. Selain itu kita juga ada perjalanan menuju ke Bali di channel ini juga. Jadi kita melakukan perjalanan darat dari Jakarta menuju ke Bali. Di sana juga ada penyeberangan feri juga teman-teman. Tapi bedanya penyeberangan feri di sana itu lebih canggih ya, tiketnya itu sudah di-scan melalui barcode. Selain itu juga harganya lebih murah dan antrian juga tidak begitu lama. Padahal waktu kita ke Bali naik mobil menyeberang di Ketapang Gilimano itu pada waktu hari libur, tapi antrian tidak begitu lama. Teman-teman bisa lihat videonya di channel ini. Kalau di sini menyeberang itu 290.000, kalau di Bali itu cuma 100 sekian, saya lupa 150 140. Dan itu pembayarannya bisa pakai e-money, bisa pakai BRISI, artinya membayarnya pakai kartu, tidak pakai uang tunai. Tapi kalau di sini pembayarannya masih manual teman-teman, pembayarannya masih pakai uang tunai. Tadi saya bayar 290.000. Tapi kalau dari Balikpapan ke Penajam itu lebih murah, yaitu sekitar 284.000. Jadi saya nggak tahu kenapa alasannya, kalau dari Penajam ke Balikpapan itu 290.000, tapi kalau dari Balikpapan ke Penajam itu cuma 284.000. Tuh teman-teman bisa lihat kendaraan sedang dibongkar dari feri. Nanti setelah semua kendaraan turun kita baru bisa naik. Jadi perlu diketahui teman-teman semuanya, pemerintah Indonesia sedang, dalam hal ini Kementerian PUPR, sedang membangun jembatan Teluk ini. Jadi akan dibangun jembatan dari Penajam ke Balikpapan, namanya jembatan Pulau Balang. Jadi jembatan Pulau Balang ini nantinya akan menghubungkan Balikpapan dengan Penajam, sehingga untuk kendaraan-kendaraan kecil seperti ini, kendaraan-kendaraan roda 4 tidak perlu menyeberang melalui feri. Tentunya itu akan mempersingkat dan mempercepat perjalanan orang dari Balikpapan ke Penajam dan sebaliknya. Tapi sampai saat ini, sampai video ini dibuat,
jembatan Pulau Balang ini belum jadi. Kalau sudah ada jembatan, sebaiknya lewat jembatan saja. Bentar, Pak ya. Ya, karena kalau melewati jembatan itu lebih cepat tentunya daripada kita menyeberang seperti ini. Tapi jembatan ini sudah dibangun lama, tapi ternyata juga belum jadi. Itu truk-truk yang di depan sudah boleh masuk. Berarti sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan masuk ke ferry. Ikuti terus ya teman-teman perjalanan ini sampai ke Balikpapan. Jangan lupa subscribe channel ini jika belum subscribe, bunyikan loncengnya dan tekan like apabila teman-teman menyukai video ini. Oke teman-teman, kita mau naik ke kapal feri. Selain menaiki kapal feri atau menyeberang melalui Teluk ini, apabila dari Penajam ke Balikpapan kita bisa naik speedboat. Naik speedboat itu biayanya kalau kita charter itu antara 100.000 sampai 150.000 rupiah. Jadi kita bisa naik speedboat itu lebih cepat, cuma 10 menit saja. Tapi kita nggak bisa bawa mobil. Kalau kita mau bawa mobil, mau nggak mau harus naik ferry. Selain naik speedboat, kita juga bisa naik klotok. Klotok itu kapal kayu. Itu harganya mungkin tiketnya 10.000, 20.000-an lah satu kali jalan. Naik klotok itu bisa 30 menit. Jadi ada 3 alternatif apabila kita dari Penajam mau ke Balikpapan atau dari Balikpapan ke Penajam, bisa naik ferry seperti ini, bisa naik speedboat, atau bisa naik kapal klotok. Jadi silahkan teman-teman pilih yang mana. Kalau kalian mau teman-teman mau bawa mobil, ya harus naik ferry. Kalau hanya bawa badan saja, orang aja yang mau ke Balikpapan bisa naik speed atau naik klotok. Tapi saya belum pernah naik klotok ya teman-teman. Saya yang pernah adalah naik ferry ini sama naik speed. Kenapa saya nggak pernah naik klotok? Karena naik klotok itu menurut saya cukup lama. Kalau tidak bawa mobil, sebaiknya naik speed. Gelombangnya atau ombaknya tidak begitu kencang untuk jam-jam tertentu, jadi teman-teman tidak perlu takut. Ini hanya teluk aja, jadi cukup tenang ya perairannya. Oke teman-teman, kita sudah mau masuk kapal motor Poncan Modal Jakarta. Ini sedang ditata muatannya supaya kapalnya seimbang. Oke teman-teman, kita mau naik. Seperti ini kondisinya. Kadang-kadang ini arusnya pasang. Kalau pasang kapalnya lebih tinggi. Kalau ini surut jadinya dia lebih pendek. Nah, kita ikuti yang mengatur kendaraan supaya seimbang dan tentunya pasti muat banyak. Kalau nggak muat banyak mereka rugi.
mengatur kendaraannya, teman-teman. Jadi kalau nyetir gini, percaya aja sama yang ngasih apa-apa. Soalnya kita juga nggak bisa lihat. Menata, mengatur kendaraan di ferry supaya muat banyak, karena kalau nggak muat banyak mereka rugi, kecuali lagi sepi. Oke, teman-teman semuanya sudah mengikuti perjalanan ini, saya ucapkan terima kasih. Kita sudah berada di atas kapal feri atau kapal Roro. Sampai ketemu di Balikpapan. Karena ini sedang COVID-19, saya tidak turun dari mobil, saya menunggu di kapal feri di atas mobil. Karena kalau kita turun kemungkinan kita bertemu dengan orang lain itu sangat besar. Jadi untuk mencegah penanggulangan COVID-19, saya memutuskan untuk tidak turun dari mobil. Saya menunggu penyeberangan ini di mobil. Nanti kalau sudah sampai baru kita jalan lagi. Jadi selama penyeberangan ini 1 jam saya menunggu di dalam mobil supaya saya tidak kontak dengan penumpang yang lain. Ikuti terus perjalanan ini dan sampai jumpa di Balikpapan ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semua, kita sudah bersandar ferinya dan kita akan segera turun dari feri. Perjalanan kali ini sangat cepat sekali, hanya sekitar 1 jam sudah termasuk sandar. Ini kita sedang akan turun dari feri ya teman-teman ya. Apabila kita naik feri dari Penajam ke Balikpapan, kita akan bersandar di Pelabuhan Karyango. Nah, Pelabuhan Karyango ini masih jauh dari kota Balikpapan teman-teman. Ini sudah masuk ke wilayah Balikpapan, tapi belum sampai kota Balikpapan. Kita masih perlu jalan sekitar 40 menit lah, 30 sampai 40 menit. Dengan kondisi jalan yang nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Jalannya dari Karyango ke kota Balikpapan ini tidak seindah dan tidak seperti yang teman-teman bayangkan. Karena dari Karyango ke Balikpapan ini banyak kendaraan alat berat, banyak truk-truk bermuatan berat yang kemungkinan dapat merusak kontur jalan. Seperti depan ini depannya belum apa-apa, ini masih roda truk roda 6, ada truk yang roda 10, truk-truk alat berat. Jadi teman-teman lihat sendiri ya nanti bagaimana jalannya. Ikuti terus video perjalanan ini sampai di kota Balikpapan. Saya kalau teman-teman naik atau menaiki tanjakan seperti ini harap jaga jarak dengan truk yang di depan. Kenapa? Karena ada kemungkinan truk itu nanti tidak akan kuat menanjak dan kemungkinan besar truk itu akan mundur ke belakang. Jadi sebaiknya jaga jarak aman. Apabila ini truk tidak kuat menanjak, dia tiba-tiba mundur ke belakang, kita ada jeda atau ada space tempat untuk bisa menghindar.
banyak lubang. Oke, kita sudah keluar dari pelabuhan Karyangau. Kita akan menuju kota Balikpapan melalui jalan ini. Jalannya akan naik turun, penuh dengan lubang. Ada beberapa jalan yang berlubang. Nah, kita selip aja truk ini teman-teman, karena truk ini membahayakan. Yuk masuk teman-teman. Tuh dapat lihat sendiri lubang tengah jalan. Ambil kanan, ambil kiri lagi. di pinggir. Jadi kita harus pandai-pandai menghindari lubang itu. Kalau nggak bisa dihindari ya sudah. Nah, seperti ini nggak bisa dihindari lubangnya. Karena dari arah kanan, sebelah kanan ada mobil, kendaraan lain. Jadi nggak mau lubangnya nggak bisa dihindari. Saya sarankan sebaiknya mengurangi kecepatan supaya shock breaker mobil dan kaki-kakinya tidak cepat rusak. Nah, jangan sama seperti mobil ini. Karena mobil ini sering sekali digunakan untuk melalui jalan ini, hampir 1 bulan itu di rata-rata bisa 3-4 kali. Jadi kaki-kaki mobil ini sudah rusak berantakan, nggak karuan.
di depan rem dicor semua. Hampir rata jalan itu semua pasti ada lubangnya. Jalan itu parah teman-teman ya, jalan itu masih aspal biasa, lubangnya banyak sekali, apalagi itu tanjakan, jadi tanjakannya itu banyak lubangnya. Kondisi jalanan ini, jangan berharap jalanannya bagus dan mulus apabila kita memakai kendaraan yang ground clearance-nya rendah seperti Jazz, sedan, itu ya harus berhati-hati, bisa sampai mentok itu shock breaker-nya kalau teman-teman jalannya ugal-ugalan. Kita harus antri jalannya satu-satu.
Jadi sekedar info buat teman-teman semua, apabila teman-teman ke Balikpapan dari Penajam itu naik speedboat atau naik klotok, itu lebih dekat ke kota Balikpapannya. Karena kalau kita naik speedboat atau naik klotok, kita turunnya di Pelabuhan Semayang atau di pelabuhan di Kampung Baru. Di Semayang atau Kampung Baru itu lebih dekat dengan kota Balikpapan. Tapi kalau kita turun di Karyangau seperti ini, bawa mobil, itu makan waktu 40 menit itu kalau jalanan lancar. Jadi kalau tidak bawa mobil, saya sarankan sebaiknya itu melakukan penyeberangan melalui speed atau melalui klotok, naik klotok, turun di Kampung Baru atau di Semayang. Itu lebih jauh menghemat waktu teman-teman sekalian. Misalnya orang-orang Penajam, orang-orang Pasir, orang Grogot yang mau belanja-belanja di Balikpapan, tidak menginap atau cuma menginap semalam, nah itu baiknya memakai speed atau naik klotok. Dari ongkos pun, dari biayanya lebih murah kalau kita naik speedboat atau naik klotok. Kalau kita charter itu paling 100.000 sampai 140.000 rupiah lah. Kalau sudah langganan 100.000 mau. Seperti langganan saya itu 100.000 kalau menyeberang. Tapi kalau naik mobil seperti ini 290. Kalau dari Balikpapan 284. Dan dari segi waktu, teman-teman bisa menghemat waktu itu sekitar 3 jam. Jadi nanti teman-teman kalau kita mau masuk kota Balikpapan, di pertigaan di depan itu ada pertigaan tanjakan. Itu menurut saya pertigaan tanjakan itu sangat cukup berbahaya bagi orang-orang yang baru bisa nyetir, driver pemula yang mobilnya manual atau yang mobilnya matic tapi dia tidak ada hill start assist, atau mobil matic yang tidak ada hill start assistnya, yang dapat membantu ketika mobil itu berhenti di tanjakan. Jadi mobilnya bisa mundur ke belakang, karena di tanjakan itu pertigaan, memotong jalur provinsi, memotong jalur yang ramai. Jadi kita harus berdiri di situ lama. Tapi kalau yang sudah biasa nyetir, sudah lama bisa nyetir, kemungkinan akan biasa aja. Jadi di Balikpapan itu ya teman-teman, kotanya itu banyak sekali tanjakan dan turunan. Nanti bisa dilihat sendiri. Jadi di Balikpapan itu dalam kota pun itu banyak turunan tanjakan di dalam kota. Jadi kotanya itu bukan jalannya nggak rata gitu, banyak tanjakan dan turunan. Ada tanjakan-tanjakan dan turunan-turunan terjal di dalam kota Balikpapan itu sendiri. Jalannya sudah mulai menanjak ya. Jadi jalannya ini sudah mulai menanjak dan terus menanjak sampai kita motong jalan provinsi, jalan besar. Nanti di pertigaan itu ya, kalau yang ke kiri itu langsung ke Samarinda. Artinya kalau teman-teman mau ke Samarinda itu tidak perlu ambil kanan, tidak perlu masuk kota Balikpapan, langsung belok kiri atau ambil jalur kiri itu ke Samarinda. Kalau ke kanan ke kota Balikpapan. Nanti ada pertigaan, kita motong jalan di sana. Jalannya cukup ramai biasanya, apalagi ketika hari-hari kerja. Wah, itu macet biasanya di sini. Nah, ini tanjakannya teman-teman. Ini karena ini tidak hari
lampu merahnya ada tapi nggak berfungsi, nggak pernah berfungsi lampu merahnya. Nah, ini kita harus berhenti di sini menunggu mobil dari sana berhenti. Ini kalau kita ke kiri kita ke Samarinda, kalau kita ke kanan kita ke kota Balikpapan. Nah, ini sudah mau masuk ke kota Balikpapan teman-teman. Oke. Mungkin sekitar 15 menit lagi kita akan sampai di kotanya Balikpapan. Jadi sudah kota Balikpapan tapi belum kota. Yang saya maksud kota itu sana, arah rumah jabatan wali kota, arah bandara itu sudah kota. Polrestabes, Jalan Jenderal Sudirman, yang ada mall yang cukup mall bagus di Balikpapan, yaitu Iwok dan Penta City di Balikpapan Superblok yang ada hotelnya Grand Jatra Balikpapan. Jadi teman-teman ya, meskipun saya itu bukan dari Balikpapan, tapi karena saya ini sudah sering transit lewat di kota ini sudah hampir 8 tahun lebih ya. Jadi saya cukup hafal jalan-jalan di sini. Karena sudah 8 tahun saya sering transit di sini, sering jalan lewat di Balikpapan ini. Jadi saya hafal kota-kota ini jalan-jalannya. Teman-teman lihat ya, ini jalannya di kota Balikpapan ini tidak rata, ini turunan. Nah, ini turunan. Jadi bagi teman-teman yang hobi bersepeda, mungkin di kota ini cocok karena bisa banyak membuang kalori. Ini jalannya turun, nanti habis turun naik lagi, nanti belok kiri, turun lagi, naik lagi. Di sebelah kiri ya teman-teman, itu ada Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Jati Wibowo. Nah, itu adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Balikpapan ini. Rumah Sakit Kanujoso Jati Wibowo. Itu RSUD terbesar di Balikpapan. Meskipun di sini ada juga beberapa rumah sakit swasta seperti Hermina, Siloam, Pertamina, Rumah Sakit Kasih Ibu, itu juga ada. Nanti di sebelah kiri ada Hermina ini. Hermina ini baru ya di Balikpapan ini, belum begitu lama. Kalau udah lama itu Siloam, Pertamina, Kasih Ibu. Kiri teman-teman, di sebelah kiri ini Rumah Sakit Hermina nih. Nah, ini rumah sakit baru nih, belum begitu lama lah daripada Siloam sama Pertamina. Rumah Sakit Hermina Balikpapan.
kita belok kiri, yang nanti lewat depan Mapolda Balikpapan, Mapolda Kalimantan Timur maksudnya, tapi di Balikpapan. Jadi Poldanya Kalimantan Timur itu di Balikpapan, bukan di Samarinda. Bicara kuliner ya teman-teman, di Balikpapan, kuliner di Balikpapan ini ada banyak. Salah satunya kepiting. Nah, kepiting kenari, wah itu rasanya teman-teman jos, gondos. Jadi kalau ada kepiting yang jantan, kepiting betina, ada telurnya enak sekali rasanya. Ada kepiting dandito juga ada, dandito, mantau Balikpapan juga, itu makanan khasnya Balik. Amplang juga ada, itu makanan khasnya, makanan yang bukan khas sih sebenarnya, tapi makanan yang bisa ada di Balikpapan gitu ya, bisa dinikmati di Balikpapan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di Balikpapan ini hampir semua plat mobil nomor kendaraan itu ada. Depan itu yang merah itu BT, T itu Jakarta Timur itu ada. Nanti banyak mobil-mobil B itu banyak di sini. Karena Balikpapan ini adalah kota minyak. Nah, jadi zaman dulu itu di sini minyak, tambang minyaknya banyak. Sampai sekarang masih Chevron, masih Pertamina, masih. Jadi banyak pekerja-pekerja yang dari luar kota yang bekerja di Balikpapan, dan mungkin dia bawa mobil, ya jadilah di sini ada mobil B, plat AB. Itu barusan AA Karus Jalan Kedu, Innova Putih AA. Nah, ini Mapolda ya teman-teman, sebelah kanan. Polda Kaltim di Balikpapan, sebelah kanan ini. Balikpapan ini kotanya mempunyai semboyan Balikpapan, Kujaga, Kubela ya, Balikpapan, Kujaga, Kubela. Ini semboyan kota Balikpapan. Salah satu kota besar di Kalimantan Timur selain Samarinda. Ambil paling kiri, ketika sudah hijau kita serobot dari kiri. Jadi ketika seperti ini kita tidak begitu lama mengantri. Jadi teman-teman, tekniknya kalau lewat perempatan sini yang ke arah Balikpapan baru itu dari atas, kalau lagi merah tunggu aja pelan-pelan. Begitu hijau nanti langsung ambil kiri, langsung lurus.
Jadi dari tadi sudah banyak ya tanjakan turunan di kota ini ya. Sudah hampir mendekati bandar udara ya, Bandara Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Di depan itu nanti ada pertigaan, kalau belok kanan kita ke bandara. Dulu namanya ini Bandara Sepinggan, tapi karena untuk memberikan penghargaan kepada Pangeran Kutai Kartanegara, maka bandara ini diberi nama Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Jadi nama tempatnya Sepinggan masih, tapi namanya Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Makanya disingkat dengan SAMS, Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Nah, ini ada pertigaan ya teman-teman. Kalau ke kanan itu ke bandara. Nanti bandaranya ada di sebelah kiri. Kalau kita ke kiri itu ke Handil. Handil itu suatu tempat di Balikpapan, karena kiri ke Handil. Nah, sudah banyak lampu merah di sini ya teman-teman, tidak seperti di Grogot yang lampu merahnya jarang, dan sudah banyak lalu lalang kendaraan. Itulah ya teman-teman bedanya kota dengan yang bukan kota. Apa namanya bukan kota ini? Kota kecil. Nah, bedanya kota besar dan kota kecil. Oke, kita belok kanan ke pusat kotanya lagi. Kalau ke kiri itu kita ke Handil. Sana juga bisa ke Samarinda. Sama kalau sini langsung ke kota. Nanti sebelah kiri ada bandar udara. Bandar udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Kiri jalan bandaranya. Bandara ini merupakan bandara yang terbesar menurut saya di Kalimantan Timur, karena Bandara APT Pranoto di Samarinda, saya pernah landing di sana beberapa kali, itu tidak sebesar Bandara Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan ini. Bandara APT Pranoto itu lebih kecil daripada Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Jadi sebelah kiri teman-teman bandaranya, kalau teman-teman bisa lihat. Perhatikan dan teman-teman lihat, di Balikpapan adalah kota yang sangat bersih menurut saya. Balikpapan ini kotanya bersih sekali, jadi sampah-sampah apa gitu nggak ada, gelandangan, pengamen itu nggak ada. Di sini kotanya bersih, rapi, tertata.
lihat sendiri teman-teman, kotanya bersih sekali, tidak ada sampah-sampah berserakan, asri. Jadi kalau pagi itu yang bersihin jalan itu jam 5 itu mereka sudah bekerja di sepanjang jalan ini, menyapu, memotong rumput. Jadi kotanya benar-benar bersih dan indah menurut saya Balikpapan ini. Oh iya, Balikpapan, Kubangun, Kujaga, dan Kubela ya itu. Jadi itu Balikpapan, Kubangun, Kujaga, dan Kubela semboyan kota ini. Jadi kota-kota itu punya semboyan sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya kota Magelang, kota bunga, Semarang, kota atlas, nah, Balikpapan, Kubangun, Kujaga, dan Kubela. Nah ini kepiting saus, kenyari, new kenari. Tapi tidak tahu nih kenari yang beneran atau enggak. Tapi setahu saya kenari itu yang asli ya di sini yang pertama kali dicoba, pertama kali ada di sana. Nanti di kiri jalan itu. Kalau teman-teman dari luar kota, dari luar daerah, dari Jakarta, misalnya dari Surabaya, dari Medan itu bisa beli take away. Tapi belinya di sini, nanti dibawa ke tempat masing-masing naik pesawat, di packing rapi, enak sekali. Nah ini kepiting Dandito, kepiting saus. Nah ini yang bisa di packing tadi yang saya cerita tadi ini restoran kepiting saus Dandito. Jadi kiri jalan ya kalau dari bandara ini yang bisa di packing rapi, bisa dibawa ke ke tempat teman-teman masing-masing kalau main ke Balikpapan. Harganya 300.000. Jadi kalau yang betina ada telurnya 300.000 harganya. Itu isinya 2-3 kepiting. Kalau yang jantan nggak ada telurnya. Itu kepiting Dandito. Nanti di packing rapi, bisa masuk, dibawa naik pesawat. Itu salah satu oleh-oleh dari Balikpapan. Bisa juga mantau bisa beli di bandara sih. Di depan di sebelah kiri itu ada Balikpapan Superblok. Balikpapan Superblok itu ada 2 mall, yaitu Pentacity dan Iwok. Iwok itu dibangun sekitar tahun 2002 lah. Iwok itu salah satu mall yang besar di Balikpapan. Kemudian disambung di belakangnya Pentacity, itu juga mall yang besar juga jadi satu. Nanti di sebelah kiri ya. Bentar lagi kita nyampe.
itu mallnya teman-teman. Itu di samping mall, di atasnya tepatnya itu ada hotel, namanya Hotel Grand Jatra, Hotel Balikpapan. Nah, sebelah kiri namanya Mall Iwok dan Penta City Balikpapan Super Block. Nah, itu. Tapi ngomong-ngomong teman-teman ya, sejak corona ini saya belum pernah ke mall loh. Saya belum pernah masuk mall loh. Sejak corona ini. Dari sejak bulan Maret saya nggak pernah masuk mall. Karena saya terus terang masih takut dengan virus corona itu. Jadi saya berusaha menjaga jarak dan mengurangi tempat berkerumun. Itu mallnya. Nah, ini dia tuh, banyak patung kuda di atasnya. Oke teman-teman semuanya, karena kita sudah sampai di kota Balikpapan, saya akhiri dulu video pada kali ini. Ikuti terus channel ini, tekan tanda subscribe, subscribe-lah channel ini jika Anda belum subscribe, bunyikan loncengnya supaya Anda teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa like jika teman-teman suka pada video ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat, dan tetap jalan-jalan. Bye-bye teman-teman semuanya.